Ini adalah sebuah kisah terobosan tentang seorang penjelajah perempuan Indonesia yang tangguh dan menawan di akhir usia 40-an, yang hidup bersama 19 pria di sebuah desa suku pedalaman di Papua, mencintai mereka, dan hamil pada awal musim hujan tahun 2023. Ketika hujan lebat terakhir masih mengguyur sebuah ruang penelitian di Jakarta, Indonesia, Dr. Ayu Lestari, seorang antropolog budaya dan sutradara film dokumenter terkenal di dunia, yang pengalaman hidupnya selama 40 tahun tergambar jelas melalui tatapan matanya yang bijaksana dan senyumnya yang ramah, sedang diam-diam memandangi pemandangan kota yang sibuk di luar jendela. Selama lebih dari 30 tahun, dari puncak bersalju pegunungan Himalaya hingga di tengah badai pasir gurun Kalahari, ia telah secara langsung menginjakan kaki di tanah-tanah paling terpencil dan berbahaya di muka bumi, mendokumentasikan budaya berharga dan kearifan hidup suku-suku minoritas yang perlahan-lahan menghilang, dan membawa suara mereka ke dunia. Ia adalah seorang penjelajah sejati yang langka dan seorang intelektual praktisi yang dihormati secara internasional. Terlepas dari pencapaian akademis yang tak terhitung jumlahnya, penghargaan bergengsi, dan pujian dunia, sebuah sudut di dalam hatinya selalu memiliki kerinduan yang belum terisi, bersama dengan rasa misi yang mendesak bahwa mungkin ini akan menjadi yang terakhir. Itulah niat dan hasrat membara seumur hidupnya untuk bertemu langsung dengan suku Anawai yang legendaris, yang diyakini bersembunyi jauh di jantung hutan Papua, membawa kemurnian purba dan rahasia kehidupan kuno yang belum pernah tersentuh oleh peradaban modern, untuk mendokumentasikan kehidupan, filosofi, dan dunia spiritual mereka sebagai warisan terakhir bagi umat manusia. Dr. Ayu Lestari memiliki firasat kuat bahwa ekspedisi ke suku Anawai kali ini akan menjadi puncak terpenting dan paling bermakna dalam seluruh karir akademisnya, sekaligus merasakan secara takdir bahwa ini mungkin akan menjadi api terakhir yang mengakhiri perjalanannya sebagai seorang penjelajah. Selama lebih dari 10 tahun, ia telah dengan tekun mengumpulkan dan menganalisis secara cermat petunjuk-petunjuk samar dan dokumen-dokumen lama tentang suku Anawai, mempersiapkan ekspedisi ini dengan sangat teliti dan hati-hati, layaknya seorang arkeolog yang merekonstruksi peta sebuah situs kuno. Ia dengan cermat membentuk sebuah tim kecil yang terdiri dari penduduk asli pilihan yang sangat berpengalaman dalam penjelajahan pedalaman Papua, yang sangat percaya pada reputasi akademis dan ketulusannya terhadap ekspedisi ini, dan bersedia menemaninya dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Ada Yakobus, pemandu veteran yang telah menyusuri hulu Sungai Mamberamo selama puluhan tahun, dan Yohanes, pengemudi perahu muda yang kuat dan dapat diandalkan. Lebih penting lagi, ia telah mencurahkan seluruh hatinya untuk menetapkan metode penelitian etis yang ketat dan panduan tindakan yang konkret untuk mendekati suku Anawai dengan rendah hati, menghormati gaya hidup mereka secara maksimal, tanpa menimbulkan bentuk ancaman, guncangan budaya, atau polusi apapun. Beberapa hari sebelum keberangkatan, ia secara tak terduga menerima bantuan yang menentukan melalui sebuah pertemuan berharga. Setelah melalui berbagai pencarian, ia secara ajaib bertemu dengan seorang pastor tua asal Belanda berambut putih yang mengasingkan diri di sebuah kota kecil di Papua, yang pernah puluhan tahun melakukan kegiatan misi medis di pedalaman Papua sebelum pensiun. Pastor tua itu tidak hanya samar-samar pernah mendengar tentang keberadaan suku Anawai di masa mudanya, tetapi juga memberikan Ayu informasi yang sangat spesifik dan berharga tentang perkiraan wilayah tempat mereka tinggal, gaya hidup mereka yang unik, serta kewaspadaan tinggi mereka terhadap orang luar dan sifat mereka yang cinta damai. Dr. Ayu Lestari, suku Anawai yang Anda cari adalah permata hidup yang seolah-olah membeku dalam waktu, membawa jiwa Papua yang paling dalam dan murni. Namun, karena luka masa lalu yang mengerikan yang disebabkan oleh orang luar, mereka telah menutup rapat pintu hati mereka terhadap dunia, dan memasuki wilayah suci mereka bisa membahayakan nyawa Anda. Tolong, hormatilah kehidupan dan budaya mereka dengan tulus, dekati mereka dengan hati yang murni, tanpa prasangka atau keserakahan. Mungkin melalui mereka, Anda akan menemukan kearifan hidup yang paling agung dan mendasar,
serta rahasia kehidupan yang telah lama dilupakan oleh peradaban modern kita. Nasihat tulus dan restu yang tulus dalam suara gemetar pastor tua itu memberi Ayu keberanian yang luar biasa dan inspirasi yang lebih dalam daripada dukungan akademis manapun. Ia menanamkan peringatan dan nasihat pastor itu ke dalam hatinya dan akhirnya mengangkat Sauh untuk ekspedisi terakhirnya, mempertaruhkan segalanya. Perjalanan besar dan berat menuju suku Anawai dimulai. Pada awal musim kemarau yang panas tahun 2023, Dr. Ayu Lestari dan tim ekspedisi kecilnya memulai perjalanan yang berat dan megah menuju dunia yang tidak dikenal, menyusuri anak-anak sungai di hulu Sungai Mamberamo yang paling dalam dan berbahaya. Mereka mendayung perahu melawan arus deras, menyelinap melalui kanal-kanal sempit berbahaya yang penuh dengan batu-batu tersembunyi dan aliran air yang kuat, tanpa istirahat selama berhari-hari. Terkadang, di tempat-tempat di mana pohon-pohon raksasa tumbang menghalangi sungai, mereka harus diam-diam menanggung kerja keras yang tampaknya menguji batas kemampuan manusia, menarik perahu berat dan semua peralatan ke darat, melintasi hutan lebat untuk mencari jalan memutar. Cuaca hutan yang tidak menentu tidak memungkinkan prediksi bahkan sesaat pun, dan panas yang menyengat, kelembapan yang menyesakan, serta ribuan jenis serangga beracun yang menggigit di sekujur tubuh siang dan malam dengan cepat menguras kekuatan fisik dan mental baja tim ekspedisi. Makanan, air bersih, dan obat-obatan penting, meskipun telah dipersiapkan dengan cermat, mulai menipis lebih cepat dari yang diperkirakan. Dalam situasi ekstrim di mana kelangsungan hidup manusia seolah menjadi kemewahan, bahkan di antara anggota tim pribumi yang pada awalnya disatukan oleh rasa misi yang kuat dan semangat yang membara, keluhan, ketidakpuasan, dan keraguan yang mendalam mulai muncul satu persatu. Terutama Yohanes, pengemudi perahu termuda dan paling tidak berpengalaman dalam tim, benar-benar kelelahan menghadapi kesulitan yang tak terduga dan ancaman terhadap nyawanya. Ia akhirnya menangis memohon untuk meninggalkan ekspedisi dan kembali ke hilir yang aman sendirian. Ayu sepenuhnya memahami keputusasaannya dan menghormati keputusannya, membagikan sisa makanan dan sedikit uang kepadanya, sambil berusaha sekuat tenaga untuk memastikan ia bisa kembali dengan selamat. Namun, ia tetap merasakan kehilangannya mendalam, seolah-olah sebagian hatinya runtuh dengan dingin. Kemudian, beberapa hari kemudian, giliran Yakobus, satu-satunya pemandu ekspedisi dan sandaran terkuat Ayu, yang tiba-tiba jatuh sakit karena penyakit lokal yang parah dan tidak diketahui penyebabnya, dengan gejala demam tinggi dan dehidrasi, tidak dapat melanjutkan perjalanan bahkan selangkah pun. Ayu mengerahkan semua pengetahuan medis dan obat-obatan darurat yang dimilikinya untuk merawatnya dengan sepenuh hati siang dan malam, tetapi kondisinya tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Dalam keputusasaan, Ayu akhirnya menelan air mata, membimbing Yakobus dengan aman. Setelah berhari-hari berkelana, ia akhirnya menemukan sebuah desa suku kecil lainnya, memohon bantuan dan mengambil semua tindakan agar ia bisa mendapatkan perawatan yang layak dan pulih di sana. Setelah itu, ia akhirnya ditinggalkan sendirian di tengah hutan Papua yang luas dan sunyi. Sekarang, tidak ada lagi orang di sisinya, hanya dirinya sendiri dan kerinduannya mendalam terhadap suku Anawai yang telah ia dedikasikan seumur hidupnya untuk dikejar. Ketakutan yang tak terbayangkan dan kesepian yang menyiksa melumpuhkan seluruh tubuhnya. Tetapi Ayu tidak bisa menyerah atau tumbang ketika tujuan seumur hidupnya berada tepat di depan mata. Ia dengan keras mencela dirinya sendiri atas kelemahannya dan sebaliknya, dengan kemauan yang lebih kuat dan kokoh, sekali lagi membangkitkan semangatnya. Saya Ayu Lestari. Saya seorang penjelajah yang telah mengembara seumur hidup untuk mencari kebenaran. Saya telah berjalan sampai di sini dengan kaki saya sendiri, jadi sisa perjalanan ini juga akan saya temukan sendiri dengan kaki saya sendiri. Saya tidak akan pernah berhenti sampai saya bertemu dengan suku Anawai. Ia hanya membawa jumlah makanan dan air minimum yang diperlukan untuk bertahan hidup, bersama dengan peralatan pencatatan paling penting,
mengurangi berat ranselnya secara maksimal. Tanpa kompas atau peta, hanya mengandalkan indera arah yang samar yang ditunjukkan oleh pastor tua itu dan intuisi hewannya sendiri yang ditempa selama puluhan tahun mengembara di tanah terpencil, ia akhirnya memulai perjalanan terakhirnya, sendirian dan megah, yang mungkin akan berakhir dengan tragedi, menuju tanah misterius legendaris tempat suku Anawai tinggal. Itu bukan lagi sebuah perjalanan untuk tujuan penemuan atau pencatatan akademis. Itu lebih seperti ziarah suci dan agung di mana seorang manusia mempertaruhkan segalanya untuk menghadapi takdir. Setelah berminggu-minggu berjuang untuk bertahan hidup sendirian dan dengan sengit, pada awal tahun 2024, Dr. Ayu Lestari akhirnya menemukan beberapa kolom asap samar yang membubung di sebuah lembah yang dalam dan tenang, yang masih mempertahankan keindahan misteriusnya yang asli seolah-olah belum pernah ada jejak kaki manusia yang menginjaknya. Jantungnya mulai berdebar kencang di dalam dadanya seperti genderang. Setiap sel di tubuhnya seolah bergetar dan berteriak, "Ini dia, ini pasti tempat tinggal suku Anawai legendaris yang telah ia cari seumur hidupnya." Ia merendahkan tubuhnya serendah mungkin, bersembunyi di antara dedaunan lebat dan tanaman merambat di sekitarnya, menahan napas, dan dengan hati-hati mendekat untuk mengamati pemandangan desa. Pemandangan yang luar biasa terbentang di depan matanya. Sekitar 19 anggota suku Anawai menjalani kehidupan sehari-hari mereka dengan cara mereka sendiri, dalam kedamaian kuno seolah-olah waktu telah berhenti. Para pria dengan terampil memperbaiki alat berburu seperti tombak kayu tajam atau busur dan panah, atau memahat batang kayu untuk membuat perahu dayung kecil. Para wanita berkumpul di sekitar api, memasak makanan dalam periuk tanah liat, menyusui anak-anak kecil, atau menyanyikan lagu Nina Bobo untuk menidurkan mereka. Gambaran mereka sama sekali berbeda dari citra suku-suku primitif yang buas atau suka berperang yang pernah Ayu bayangkan melalui dokumen atau imajinasinya. Sebaliknya, mereka tampak seperti makhluk yang lebih murni dan damai daripada siapapun di dunia, hidup dalam harmoni yang sempurna dengan alam secara bijaksana. Namun, pada saat yang sama, dalam tatapan mata mereka yang tenang, kewaspadaannya mendalam terhadap dunia luar dan suasana tertutup yang dengan tegas menolak segala bentuk intrusi dapat dirasakan dengan jelas. Ayu tidak terburu-buru menunjukkan dirinya di hadapan mereka. Selama beberapa hari, dari jarak yang aman, ia mengamati dengan cermat gaya hidup, kebiasaan, dan hubungan di antara mereka, sambil berpikir mendalam tentang cara mendekati mereka secara alami, tanpa menimbulkan ancaman, dan mendapatkan kepercayaan mereka. Kemudian, suatu sore, ia menyaksikan momen yang mengerikan ketika seorang gadis kecil yang sedang bermain sendirian di tepi sungai dekat desa terpeleset di atas batu yang licin, jatuh ke dalam genangan air yang dalam, dan meronta-ronta. Anak itu berteriak ketakutan dan perlahan-lahan tenggelam, sementara tidak ada seorang pun di sekitarnya. Tanpa ragu sedetik pun, Ayu secara naluriah melesat keluar dari hutan, melompat ke dalam air, dan menyelamatkan anak itu dengan aman. Anak itu hanya terminum sedikit air dan tidak terluka parah, tetapi keributan yang tiba-tiba itu membuat kehadirannya segera diketahui oleh seluruh suku. Para prajurit suku Anawai, yang bersenjatakan tombak, busur panah, dan kapak batu, segera mengepungnya dengan ganas. Senjata tajam diarahkan lurus ke leher dan dadanya, mata mereka menyala-nyala karena amarah dan permusuhan, seolah-olah siap melukainya saat itu juga. Meskipun nyawanya di ujung tanduk, Ayu sama sekali tidak menunjukkan kepanikan atau ketakutan. Dengan tenang dan bermartabat, ia mengangkat kedua tangannya, dengan jelas menunjukkan bahwa ia tidak memiliki senjata dan tidak memiliki niat bermusuhan. Kemudian, ia mencoba berkomunikasi dengan gerakan canggung namun tulus dan ekspresi wajah yang sungguh-sungguh, bahwa ia hanya ingin menyelamatkan anak yang tenggelam itu dan ia adalah tamu damai yang datang dari tempat yang sangat jauh, yang ingin menghormati dan belajar tentang kehidupan dan budaya mereka.
Orang tua anak itu dan para tetua suku pada awalnya tidak mempercayai kata-katanya dan tidak sedikit pun melonggarkan kewaspadaan tinggi mereka. Namun, ketika melihat anak yang tenggelam itu berhenti menangis dan memeluknya erat-erat, tidak mau lepas, dan yang lebih penting, melihat tindakan berani dan tanpa pamrihnya yang mempertaruhkan bahaya untuk menyelamatkan anak itu, ditambah dengan sikapnya yang bermartabat tanpa menunjukkan kepengecutan atau permusuhan dalam situasi apapun, menjaga martabat manusia. Mereka mulai perlahan-lahan membuka hati. Terutama Mama Agia, seorang dukun wanita tua dan pemimpin spiritual yang bijaksana dari suku itu, merasakan energi spiritual yang kuat dan semacam ikatan takdir yang berbeda dari orang luar biasa dari tatapan mata Ayu yang dalam, bijaksana, sedih, dan penuh welas asih. Mama Agia, dengan wibawa dan kelembutannya, menenangkan anggota suku yang gelisah dan mengizinkan Ayu untuk tinggal di desa sebagai tamu selama beberapa hari untuk mempelajari dan mencatat budaya dan tradisi mereka. Namun, tidak semua anggota suku dengan senang hati menyetujui keputusan terobosan ini. Kopai, salah satu pemburu muda yang pemarah dan percaya buta pada tradisi suku, secara terbuka menyatakan penentangan dan permusuhan yang kuat, berpendapat bahwa wanita asing dari luar akan membawa bencana dan kemalangan bagi suku tersebut. Ia menganggap kamera, perekam suara, dan bahkan alat tulis Ayu sebagai alat sihir jahat yang bertujuan untuk mencuri jiwa suku atau menjual rahasia suci ke dunia luar, dan tanpa henti mengawasi setiap gerak-geriknya, menghalangi dan mencoba mengusirnya dari desa. Di bawah izin dan perlindungan khusus dari Mama Agia, Ayu Lestari menempati sebuah pondok kosong kecil di sudut desa suku Anawai dan akhirnya memulai pekerjaan bersejarah yang telah ia impikan seumur hidupnya, secara langsung mencatat dan mempelajari kehidupan, budaya, dan kearifan suku Anawai. Ia tidak pernah terburu-buru atau memaksa demi keingintahuan akademis atau ambisi penelitiannya, melainkan sepenuhnya membenamkan diri dalam ritme kehidupan dan emosi mereka, mendekati selangkah demi selangkah dengan hati-hati, dengan rasa hormat yang mendalam dan kesabaran yang tak terbatas. Setiap hari, ia hidup bersama penduduk suku, mempelajari sedikit demi sedikit bahasa mereka yang rumit dan indah. Ia mencatat dengan rendah hati dan penuh hormat di buku catatan dan kameranya, seperti seorang anak yang mempelajari dunia baru, tentang bagaimana mereka berkomunikasi dan hidup selaras dengan alam, keterampilan berburu dan meramu, pengetahuan tentang tanaman obat, kepercayaan pada roh-roh, serta mitos, legenda, lagu, dan tarian yang mengandung pandangan dunia yang mendalam dan dunia spiritual mereka. Dalam proses yang panjang dan rumit itu, Awan, seorang pemuda berusia 24 tahun yang sangat cerdas dengan mata jernih dan rasa ingin tahu yang sehat tentang dunia luar di antara para pemuda suku, mulai menaruh minat khusus dan memberikan bantuan tulus kepada Ayu. Tidak seperti pemuda lain di suku itu, Awan merasakan rasa hormat yang mendalam dan daya tarik yang kuat terhadap kebijaksanaan, pengalaman Ayu, dan cerita-cerita tentang dunia luar yang ia ceritakan. Ia secara sukarela menjadi penerjemah untuk kata-kata Ayu yang masih canggung dan membimbingnya tentang budaya suku, dengan sepenuh hati membantu kegiatan penelitiannya siang dan malam. Ayu pun tanpa sadar sangat tertarik pada kemurnian Awan yang tanpa celah, semangat belajarnya yang membara, serta kebijaksanaannya yang mendalam dan hatinya yang hangat seperti alam. Di antara penjelajah wanita berpengalaman berusia 48 tahun dan pemuda Papua yang murni berusia 24 tahun, sebuah simpati intelektual yang istimewa dan indah serta ikatan kemanusiaan yang hangat dan tulus yang melampaui hambatan generasi, budaya, dan bahasa, diam-diam namun dengan kuat mulai tumbuh, seperti kabut pagi di atas permukaan danau yang tenang. Dr. Ayu Lestari bernapas dan hidup bersama suku Anawai, menyatu secara alami ke dalam kehidupan mereka yang paling dalam, seolah-olah ia telah menjadi anggota lama mereka. Ia bukan lagi seorang pengamat yang dingin atau orang asing dari dunia luar. Ia menjadi anggota sejati komunitas, seseorang yang berbagi dan berempati dengan suka, duka, harapan, dan keputusasaan mereka,
sebuah keluarga yang hangat. Pekerjaan penelitian dan pencatatannya juga perlahan-lahan berubah, melampaui penelitian akademis semata atau pengumpulan data objektif, menjadi sebuah karya suci yang menyentuh jiwa, mengandung pemahaman mendalam dan cinta yang membara untuk martabat manusia dan keragaman budaya. Ia secara khusus terharu dan kagum pada cara suku Anawai memandang alam bukan sebagai objek untuk ditaklukkan atau dihancurkan, melainkan sebagai ibu dari segala kehidupan dan guru yang agung, dan mereka hidup dalam harmoni dan keseimbangan yang sempurna di dalamnya. Mereka tidak pernah serakah atau merampas apapun dari alam melebihi kebutuhan mereka, menghormati dan bersyukur atas setiap makhluk hidup, dan lebih menghargai kedamaian batin, kepuasan spiritual, serta ikatan yang kuat dan harmoni di antara anggota komunitas daripada kemakmuran materi atau kenyamanan. Nilai-nilai kehidupan yang berharga dan mendasar yang oleh masyarakat beradab modern yang maju telah begitu mudah hilang dan diremehkan atas nama kenyamanan dan efisiensi, mereka tetap menjaganya secara utuh, seperti permata yang membeku dalam waktu. Ayu merasa seolah-olah ia telah menemukan pencerahan yang mendalam, secercah harapan dan arah sejati yang seharusnya dituju oleh peradaban manusia dalam kehidupan mereka. Awan telah menjadi guru Ayu yang paling berdedikasi dan luar biasa, terkadang seperti adik laki-laki yang nakal, terkadang seperti anak laki-laki yang tegar dan dapat diandalkan, dan terkadang seperti lawan jenis yang mendebarkan, menjadi penolong paling berharga yang selalu setia di sisinya. Setiap hari, ia mengajari Ayu bahasa suku Anawai yang rumit namun indah, keterampilan meramu tanaman obat yang aman atau berburu di hutan, menghindari ular berbisa dan binatang buas, serta cara memprediksi waktu, arah, dan perubahan cuaca secara akurat dengan melihat rasi bintang di langit malam dan bentuk bulan. Semua kearifan praktis dan keterampilan bertahan hidup yang diperlukan untuk bertahan hidup di hutan Papua disampaikan dengan cara yang menyenangkan, menarik, dan tanpa ditahan-tahan, seolah-olah sedang bermain. Melalui Awan, Ayu memahami lebih dalam dan luas dari sebelumnya tentang pandangan dunia suku Anawai yang rumit dan mendalam, kepercayaan pada berbagai roh yang sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan dunia spiritual mereka, mitos penciptaan yang megah dan misterius yang diturunkan dari mulut ke mulut dari generasi ke generasi, epos kepahlawanan, lagu-lagu sedih yang menyayat hati yang mengandung suka duka kehidupan, dan tarian yang dinamis. Awan juga menunjukkan rasa ingin tahu seperti anak kecil yang polos terhadap benda-benda aneh dari dunia luar yang dibawa Ayu, terutama buku-buku tebal yang penuh dengan tulisan dan foto-foto berwarna dari berbagai pemandangan dan orang-orang di dunia, dan tanpa henti mengajukan pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya kepadanya tentang dunia luar yang tidak ia ketahui. Ayu mengenali kehausan belajar yang murni di mata Awan yang berbinar dan mengerahkan semua pengetahuan dan pengalamannya untuk dengan sepenuh hati menjawab setiap pertanyaan, dengan senang hati memainkan peran sebagai jembatan komunikasi budaya yang menghubungkan dua dunia yang berbeda. Keduanya setiap hari berjalan-jalan bersama di hutan, mendengarkan suara alam, dan duduk berhadapan di dekat api unggun hingga larut malam, berbagi cerita tak berujung tentang dunia masing-masing, benar-benar melupakan perbedaan usia, budaya, dan bahasa, seperti sahabat karib atau sepasang kekasih yang ditakdirkan, berbagi simpati spiritual yang dalam dan indah. Ayu, dalam masa muda Awan yang tanpa celah, vitalitas murni yang seolah akan meledak, dan kebijaksanaan jernih yang mendalam seperti hukum alam, menemukan kembali keindahan esensial kehidupan dan keajaiban hidup yang telah lama ia lupakan dalam kekeringan kota. Sementara Awan, dalam pengetahuan Ayu yang luas, pandangan dunia yang hangat dan dewasa, dan kecantikan intelektual yang mulia yang telah melampaui beban waktu, dengan hati-hati memupuk rinduan yang samar akan dunia yang lebih luas yang belum pernah ia alami, bersama dengan rasa hormat yang mendalam dan perasaan cinta. Namun, masih ada bayangan kecemburuan yang tidak puas dengan simpati spiritual mereka yang damai dan indah. Kopai, pemburu muda yang paling konservatif dan tertutup di suku itu, masih menganggap Ayu Lestari sebagai entitas sial dari luar, seorang penyihir jahat yang merusak kemurnian suku dan mengancam tradisi.
Ia dengan licik mengisolasinya di antara orang-orang suku dan tanpa henti merencanakan fitnah untuk akhirnya mengusirnya dari desa. Ia menyatakan bahwa kamera yang digunakan Ayu mencuri jiwa penduduk suku dan membuat roh-roh suci marah, atau menyebarkan desas-desus tak berdasar bahwa apa yang ia catat setiap hari adalah rencana jahat untuk menjual rahasia suci suku Anawai kepada orang-orang serakah di dunia luar. Tindakan sabotase dan adu domba jahatnya yang terus-menerus telah menimbulkan tidak sedikit kesulitan bagi kegiatan penelitian Ayu dan terkadang menyebabkan kesalahpahaman yang tidak perlu, kecurigaan, dan bahkan konflik serius di antara beberapa penduduk suku yang lugu. Lalu suatu hari, krisis yang tak terduga dan mematikan melanda desa suku Anawai. Wabah malaria ganas yang tidak diketahui penyebabnya dengan daya tular yang kuat mulai menyebar dengan cepat ke seluruh desa seperti bayangan kematian. Awalnya adalah anak-anak dan orang tua dengan daya tahan tubuh yang lemah. Tidak lama kemudian, bahkan orang muda yang sehat pun satu persatu tumbang dengan gejala demam tinggi, batuk parah, dan dehidrasi serius, seolah-olah seluruh energi kehidupan mereka terkuras habis, tidak dapat berbuat apa-apa. Mama Agia, dukun yang dihormati dan satu-satunya tabib di suku itu, mengerahkan semua pengetahuan tentang tanaman obat tradisional dan kekuatan magis misteriusnya untuk dengan sepenuh hati merawat pasien siang dan malam. Namun, penyakit yang ganas dan lebih kuat dari sebelumnya ini sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda mereda, malah semakin memburuk. Seluruh desa diselimuti ketakutan akan kematian, keputusasaannya mendalam, dan rasa ketidakberdayaan. Bahkan Kopai, ketika anak laki-lakinya yang masih kecil berjuang dengan demam di ambang kematian, kehilangan semua akal sehatnya, meraung dan mengutuk bahwa semua ini disebabkan oleh wanita asing, Ayu Lestari. Ayu Lestari tidak bisa lagi hanya menonton atau mengabaikan situasi krisis yang genting ini. Ia memutuskan untuk mengerahkan semua pengetahuan medis modern dan pengalaman tak terhitungnya dalam penjelajahan pedalaman untuk secara langsung menghadapi penyakit mengerikan ini. Pertama, ia dengan hormat meminta maaf dan memohon pengertian dari Mama Agia, tetua di suku itu. Kemudian, ia mulai menggabungkan secara harmonis metode pengobatan tradisional Mama Agia yang telah lama ada dengan pengetahuan medis modernnya untuk merawat pasien dengan cara yang lebih sistematis dan ilmiah. Ia memprioritaskan pemeriksaan dan perbaikan kebersihan tempat tinggal pasien dan seluruh desa secara menyeluruh, sambil menyediakan air rebusan bersih yang cukup dan makanan cair bergizi sebagai pengganti air minum yang terkontaminasi, memusatkan semua upaya untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh pasien. Ia juga tidak ragu menggunakan sejumlah kecil obat penurun demam, antibiotik, dan bahkan infus yang ia bawa untuk keadaan darurat untuk merawat secara intensif pasien dengan gejala yang sangat parah atau kritis. Awan tidak meninggalkan Ayu sedetik pun, menjadi tangan dan kakinya, mencari tanaman obat, memindahkan dan merawat pasien, dengan setia membantunya siang dan malam. Keberanian dan kebijaksanaannya memberikan kekuatan besar bagi Ayu. Bahkan Kopai, yang pada awalnya sangat curiga dan menentang keras metode pengobatan asing Ayu, setelah secara langsung menyaksikan putra kesayangannya secara ajaib lolos dari maut dan berangsur pulih berkat perawatan dan pengobatan tulus Ayu, tidak lagi berani mengkritik atau mengutuknya. Sebaliknya, ia merasakan rasa bersalah yang mendalam sambil menyatakan kekaguman yang tulus atas kebijaksanaan, kemampuan luar biasa, dan pengabdian tanpa syarat Ayu, berlutut memohon pengampunan. Berkat upaya dan perjuangan tanpa pamrih dari Ayu Lestari, Awan, dan Mama Agia selama berhari-hari, akhirnya wabah malaria ganas itu mulai melemah dan desa perlahan-lahan menemukan kembali kedamaian dan stabilitasnya. Peristiwa yang menyakitkan ini menjadi titik balik yang menentukan, membuat Ayu Lestari tidak lagi menjadi tamu atau orang asing semata di komunitas suku Anawai, tetapi diterima secara mendalam sebagai pahlawan yang bijaksana, berani, dan baik hati yang telah menyelamatkan seluruh suku, seorang anggota keluarga sejati. Ia bukan lagi seorang pencatat dari luar,
tetapi telah terukir di hati mereka sebagai eksistensi berharga yang berbagi dan memikul kehidupan dan takdir mereka. Dan dalam proses bersama-sama mengatasi cobaan berat yang sama dan menyaksikan sisi paling tulus satu sama lain, di dalam hati Ayu Lestari yang berusia 48 tahun dan Awan yang berusia 24 tahun, benih perasaan istimewa, kuat, dan takdir yang melampaui kepercayaan dan rasa hormat yang mendalam satu sama lain. Diam-diam namun dengan jelas dan lebih indah dari apapun, mulai bersemi. Itu adalah pendahuluan sunyi yang menandai dimulainya cinta yang paling murni, paling suci, dan paling ditakdirkan, yang melintasi semua penghalang usia, budaya, dan kenyataan. Ketika bayangan wabah malaria ganas yang pernah menebarkan teror di desa benar-benar sirna dan kehidupan yang damai dan subur kembali ke hutan Papua, hubungan antara Ayu Lestari dan Awan telah berkembang ke tingkat yang lebih dalam, lebih tulus, dan lebih istimewa dari sebelumnya. Setelah bersama-sama melewati bahaya hidup dan mati dan menanamkan citra paling tulus dan berdedikasi satu sama lain di dalam hati, keduanya tidak lagi mencoba menyembunyikan atau mengabaikan perasaannya membara dan tulus satu sama lain, yang tumbuh tak terkendali di dalam hati mereka seperti gelombang sungai Mamberamo yang perkasa. Ayu Lestari, karena usianya yang tidak lagi muda, masa muda yang telah berlalu, reputasi akademis, dan keadaan nyata, pada awalnya merasa terbebani oleh perasaan Awan yang terlalu muda dan murni, dan mencoba menjaga jarak. Tetapi di hadapan ekspresi cinta yang tulus dan berdedikasi tanpa perhitungan atau kepura-puraan, yang hanya tertuju padanya, sepanas matahari dan sedalam sungai, ia akhirnya membuka pintu hatinya yang telah lama tertutup rapat. Perbedaan usia lebih dari 20 tahun tidak lagi menjadi arti atau penghalang bagi mereka, karena jiwa mereka seolah-olah telah ditakdirkan menjadi satu sejak lama, saling mengenali secara alami dan kuat, dan beresonansi secara mendalam. Awan sangat terpesona oleh segala sesuatu tentangnya, kebijaksanaannya yang luas seperti Dewi Athena, kemurahan hatinya yang hangat dan baik seperti Bunda Maria, dan kecantikannya yang mendalam dan anggun seperti anggrek mulia yang telah melewati badai waktu. Sementara Ayu, dalam vitalitas Awan yang muda dan sehat seolah akan meledak, jiwa yang jernih dan murni seperti kristal, dan cinta tanpa syarat yang berdedikasi hanya untuknya, merasakan kembali getaran yang mendebarkan dan kebahagiaan seorang wanita yang telah lama ia lupakan, atau mungkin belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Kisah cinta istimewa dan indah mereka yang melintasi usia dan budaya pada awalnya juga menimbulkan sedikit keheranan dan kekhawatiran yang hati-hati di komunitas suku Anawai. Namun, sebagian besar orang di suku itu telah sangat menghormati Ayu Lestari sebagai dermawan besar yang menyelamatkan seluruh suku dan guru yang bijaksana, sekaligus menghormati pilihan serius Awan yang lebih berani dan bijaksana dari siapapun. Sehingga pada akhirnya, mereka dengan tulus memberkati persatuan istimewa mereka. Terutama Mama Agia, tetua spiritual dan dukun paling bijaksana di suku itu, menganggap jodoh istimewa mereka yang melampaui usia bukan hanya sebagai cinta antara pria dan wanita biasa, tetapi sebagai kehendak yang mendalam dan ajaib dari roh-roh agung untuk masa depan baru dan kemakmuran suku Anawai, dan menjadi pendukung dan pelindung paling berdedikasi bagi mereka. Bahkan Kopai, yang pernah paling membenci Ayu, sekarang tidak lagi menyatakan kritik atau ketidakpuasan apapun terhadap hubungan mereka, tetapi sebaliknya mengirimkan ucapan selamat yang tulus kepada Awan, menunjukkan sikap dewasa, seolah-olah benar-benar menyesali kesalahan bodohnya di masa lalu dan ingin membangun hubungan baru. Pada bulan terakhir tahun 2024, di bawah langit malam Papua di mana bintang yang tak terhitung jumlahnya membentuk galaksi yang berkilauan seperti permata berharga, sebagai restu dari para roh pada suatu malam yang sakral, Ayu Lestari dan Awan melangsungkan upacara pernikahan tradisional suku Anawai yang sederhana namun sakral dan lebih indah dari pernikahan manapun, dalam restu dan sorak-sorai hangat dari seluruh penduduk suku, dan secara resmi menjadi suami istri. Tidak ada gaun pengantin yang megah, hadiah mahal, atau ritual formal yang rumit.
Tetapi gambaran keduanya yang saling menatap dalam-dalam dengan tulus di bawah cahaya api unggun yang hikmat, bersumpah cinta abadi dan pengabdian yang tak berubah, lebih indah, agung, dan mengharukan daripada pernikahan manapun di dunia. Penduduk suku berbagi makanan berlimpah dan anggur buah manis yang telah mereka siapkan dengan cermat, minum bersama, memainkan alat musik tradisional, menyanyikan lagu-lagu restu kuno, dan menari bersama sepanjang malam, dengan tulus memberkati awal baru dan masa depan cerah keduanya. Ayu Lestari meneteskan air mata terima kasih yang hangat dari lubuk hatinya atas perasaan murni dan hangat mereka, dan menyadari dengan seluruh dirinya bahwa ia akhirnya telah menemukan kebahagiaan sejati dan tempat berlabuh jiwa yang telah ia cari-cari seumur hidupnya, di tempat terdalam di dunia ini, jantung hutan Papua. Tidak lama setelah buah manis pernikahan mereka terwujud, pada musim semi baru yang penuh harapan tahun 2025, ketika hutan Papua dipenuhi dengan energi kehidupan yang segar, perubahan ajaib dan menakjubkan lainnya terjadi pada tubuh Ayu Lestari. Pada usia 49 tahun yang tidak lagi muda, usia yang secara medis hampir mustahil, ia mengandung anak Awan. Berita yang luar biasa ini bukan hanya kegembiraan besar bagi pasangan Ayu dan Awan, tetapi juga berkah terbesar dari langit dan kegembiraan yang tak terlukiskan bagi seluruh suku Anawai yang telah lama mendambakan kelahiran kehidupan baru. Terutama bagi suku Anawai yang berada di ambang kepunahan karena tidak ada anak yang lahir selama puluhan tahun, kehamilan wanita bijaksana dari luar, Ayu Lestari, dianggap sebagai pertanda sakral dan agung, seolah-olah roh-roh agung menjanjikan kebangkitan abadi dan kemakmuran tak terbatas bagi suku tersebut. Penduduk suku sekarang menganggap Ayu Lestari bukan hanya sebagai orang asing atau dermawan, tetapi sebagai dewi hidup yang memikul masa depan suku di pundaknya, dan mulai merawatnya dengan lebih tulus dan hati-hati dari sebelumnya. Awan, dengan kegembiraan yang tak terhingga karena akan menjadi seorang ayah, bersama dengan tanggung jawab yang berat dan sakral untuk kesehatan dan keselamatan istri dan anaknya yang tak ternilai, setiap malam tidak bisa tidur, dengan sungguh-sungguh berdoa kepada roh-roh di langit malam. Namun, di balik kegembiraan dan harapan besar, selalu ada kekhawatiran dan ketakutan yang mengikuti seperti bayangan. Proses kehamilan Ayu Lestari sejak awal tidak berjalan mulus. Banyak tanda bahaya tak terduga karena kehamilan di usia tua muncul berturut-turut, dan di tanah Papua yang terpencil ini, yang benar-benar terisolasi dari dunia luar, ia tidak dapat mengharapkan dukungan medis modern atau perawatan kebidanan profesional apapun. Ayu Lestari mengerahkan semua pengetahuan medis dan pengalaman penjelajahannya yang kaya untuk memeriksa dan mengelola kondisi tubuhnya sendiri dengan cermat setiap hari, tetapi semakin hari, kecemasan dan ketakutan semakin membesar seperti bola salju. Terkadang ia bertanya-tanya apakah pilihannya yang nekat itu benar, apakah keserakahannya tanpa sengaja telah meninggalkan luka mendalam dan kemalangan yang tak terhapuskan bagi anak berharganya di dalam kandungan, bagi dirinya sendiri, dan lebih jauh lagi, bagi Awan dan seluruh suku Anawai yang percaya dan bergantung padanya. Ia tenggelam dalam siksaan dan rasa bersalah yang luar biasa, menangis sepanjang malam. Setiap kali seperti itu, Awan tidak meninggalkannya sedetik pun, dengan cinta yang dalam dan tak berubah serta kepercayaan mutlak, dengan kokoh memegang hatinya yang goyah, memberinya keberanian dan penghiburan yang tak terhingga. Mama Agia, dukun bijaksana suku itu, mencurahkan seluruh tenaganya untuk merawat dan menstabilkan mental Ayu yang lelah dengan ramuan herbal khusus untuk wanita hamil, makanan bergizi, dan ritual doa damai untuk menenangkan pikiran, rahasia yang diturunkan secara diam-diam kepada wanita Anawai dari generasi ke generasi. Seluruh penduduk suku, dengan satu hati, melakukan semua yang mereka bisa untuk kesehatan dan kesejahteraan Ayu dan kehidupan baru yang berharga di dalam perutnya. Itu benar-benar hari-hari cinta dan pengabdian yang mengharukan. Waktu penantian yang panjang dalam kecemasan dan ketegangan akhirnya berlalu. Pada suatu musim kemarau tahun 2025, ketika vitalitas hutan Papua berada di puncaknya yang paling panas dan subur,
saat yang menentukan akhirnya tiba. Ayu mulai merasakan kontraksi. Sebuah pondok khusus untuk melahirkan telah dibangun dengan cermat oleh Awan dan para pemuda suku selama berhari-hari di sebuah bukit yang tenang, sakral, dan paling banyak mendapat sinar matahari di desa. Di dalam pondok, dihias dengan nyaman menggunakan jerami kering yang lembut dan kulit binatang yang bersih, Mama Agia dan beberapa wanita tua yang berpengalaman dalam persalinan di suku itu dengan tenang dan hikmat membantu mempersiapkan persalinan. Di luar pondok, Awan dan seluruh penduduk suku Anawai begadang semalaman dengan perasaan tegang dan penuh harap, menunggu tangisan pertama kehidupan baru bergema dari dalam pondok. Api unggun menyala sepanjang malam, menerangi kegelapan, dan nyanyian berat yang berisi doa tulus dari penduduk suku bergema dalam keheningan malam, menyebar ke langit. Persalinan Ayu jauh lebih sulit, lebih lama, dan lebih berbahaya dari yang diperkirakan. Karena usia tua, kekuatannya menurun dengan cepat, dan pendarahan hebat yang tak terduga, ia beberapa kali jatuh pingsan, hampir kehilangan kesadaran, mengalami momen-momen yang mengancam jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Tapi ia tidak pernah menyerah atau tumbang. Detak jantung kecil anaknya yang berharga yang bergerak kuat di dalam perutnya, suara tulus suami tercintanya, Awan, yang tidak melepaskan tangannya, menangis seperti hujan dan dengan putus asa memanggil namanya, serta nyanyian doa tulus dari penduduk suku yang bergema dari luar pondok sepanjang malam, seperti keajaiban, memberinya sedikit kekuatan super dan keinginan untuk hidup. Akhirnya, Mama Agia, dukun suku itu, mengerahkan semua kearifan tradisional dan kekuatan spiritual misteriusnya untuk membantu Ayu melewati persalinan yang sulit. Awan menyeka keringat dingin dan wajah pucat istrinya, merasakan penderitaannya seperti penderitaannya sendiri, ikut menangis dan berdoa. Berapa jam telah berlalu, atau apakah rasanya seperti pertarungan hidup dan mati yang panjang seperti seumur hidup? Akhirnya, ketika langit di timur mulai memerah, menandakan hari baru, tangisan pertama yang jernih, bergema, dan penuh vitalitas dari seorang anak, seperti keajaiban, terdengar memenuhi seluruh pondok. Itu adalah seorang bayi laki-laki yang sehat. Ayu Lestari, meskipun hampir kehabisan tenaga, begitu mendengar tangisan nyaring anaknya, seolah-olah melupakan semua rasa sakit dan kekhawatiran sebelumnya, tak henti-hentinya meneteskan air mata kebahagiaan yang hangat, tersenyum lemah namun paling indah di dunia. Awan tidak bisa menahan emosi yang meluap, terus-menerus mencium wajah istri tercintanya dan putra berharganya yang baru lahir dengan ciuman panas dan penuh hormat. Mama Agia, dengan tangan yang penuh hormat dan terampil, memotong tali pusar, dengan hati-hati membungkus bayi itu dengan kain bersih dan lembut, lalu dengan lembut meletakkannya di dada Ayu yang lelah. Bayi itu, yang dipeluk dalam pelukan hangat ibunya, secara ajaib berhenti menangis seketika dan tertidur dengan damai dan menggemaskan seperti malaikat. Meskipun ia adalah makhluk kecil yang lemah dengan kulit yang masih kemerahan, di dalam dirinya seolah-olah terkandung konsentrasi vitalitas yang kuat dan murni dari ayahnya yang muda, jiwa yang dalam dan bijaksana dari ibunya yang berpengalaman, serta kerinduan yang tulus dan restu hangat dari seluruh suku Anawai. Ketika berita kelahiran bayi yang menggema itu tersiar, penduduk suku Anawai yang telah begadang semalaman menunggu dengan cemas di luar pondok, serentak bersorak gembira ke arah langit, saling berpelukan, dan meneteskan air mata kebahagiaan. Wajah mereka dipenuhi cahaya kegembiraan dan sukacita yang dalam, murni, dan berseri-seri, seolah-olah telah membersihkan sepenuhnya bayangan keputusasaan, kesedihan, dan kepasrahan yang telah membebani hati suku selama puluhan tahun. Bagi mereka, kelahiran bayi laki-laki yang sehat dari wanita bijaksana berusia 49 tahun dari luar dan pemuda murni suku berusia 20-an yang telah melewati segala rintangan, bukan hanya sekadar kelahiran kehidupan baru, melainkan peristiwa ajaib, sakral, dan agung. Seolah-olah roh-roh agung menjanjikan kebangkitan abadi dan kemakmuran tak terbatas bagi suku Anawai.
Bayi yang menggemaskan itu diberi nama istimewa sesuai tradisi lama suku Anawai, yaitu Kai, yang memiliki arti mendalam dan indah, bintang fajar yang menerangi kegelapan dan membuka era baru. Dan ibunya yang bangga, Ayu Lestari, sambil menggenggam tangan kecil putranya, menanamkan di dalam jiwanya nama Indonesia lainnya yang merupakan akarnya, Budi. Dengan hangat dan kuat, dengan hati yang tulus dan mulia, ia berharap agar anak berharga ini, yang lahir secara ajaib untuk mewarisi dua dunia besar yang berbeda, akan seperti namanya, tidak tersesat dalam kegelapan, menjadi bintang fajar yang cerah dan bijaksana, membawa manfaat bagi dunia, tumbuh sehat dan bahagia, dan suatu hari nanti menjadi jembatan harapan dan perdamaian yang kokoh yang menghubungkan dua dunia yang berbeda menjadi satu. Pada suatu musim kemarau tahun 2025, ketika hijaunya pepohonan mencapai puncaknya di desa suku Anawai yang terletak jauh di jantung hutan Papua, suasana yang lebih hangat dan lembut dari sebelumnya, bersama dengan harapan dan vitalitas yang dibawa oleh kelahiran kehidupan baru, meluap seperti sungai. Dr. Ayu Lestari sekarang bukan lagi seorang penjelajah yang kesepian, orang asing dari dunia luar. Ia adalah seorang istri yang baik hati yang dihormati dan dicintai oleh semua orang di suku, seorang ibu yang bijaksana dan penuh kasih, dan lebih dari itu, seorang rekan berharga dan inti yang bersama-sama merancang dan membangun masa depan cerah suku Anawai. Dalam pelukan hangatnya, putra kesayangannya, Kai Budi, tumbuh sehat dan cerdas dari hari ke hari, dalam cinta mendalam suami tercintanya, Awan, dan restu hangat dari seluruh suku Anawai, tertidur lelap dengan senyum paling damai dan bahagia di dunia. Ekspedisi terakhirnya ke suku Anawai, yang telah ia dedikasikan seumur hidupnya untuk dikejar, telah berlangsung ke arah yang sangat tak terduga dan ajaib, bahkan ia sendiri pun tidak dapat meramalkannya. Tetapi ia telah mencapai sesuatu yang jauh lebih berharga, sakral, dan mendasar daripada pencapaian akademis yang cemerlang atau ketenaran dunia yang bising. Di tempat terdalam di Papua, secara ajaib, itulah cinta sejati yang melampaui segalanya, keluarga berharga yang tak tertandingi, dan makna serta nilai kehidupan yang paling esensial dan murni, yang ditemukan dalam simpati mendalam dengan alam, bukan kenyamanan peradaban. Ia tidak lagi merindukan kehidupan glamor namun sepi di masa lalunya, atau khawatir secara samar tentang masa depan yang tidak pasti. Ia hidup sepenuhnya dan bahagia setiap saat dalam kehidupan yang ajaib dan seperti hadiah ini, bersyukur dengan sepenuh hati, bersama suami tercintanya, Awan, putranya, Budi, yang ia cintai lebih dari dirinya sendiri, dan penduduk suku Anawai yang telah dengan hangat menerimanya sebagai anggota keluarga sejati. Di buku catatan lamanya, sekarang tidak hanya berisi catatan akademis semata tentang bahasa, budaya, mitos, dan pandangan dunia mendalam suku Anawai, tetapi juga pengalaman pribadi dan paling tulus, emosi tersembunyi dirinya sendiri saat ia telah menyatu secara mendalam dengan kehidupan mereka, tertawa bersama, menangis bersama, dan proses pertumbuhan cemerlang putra kesayangannya, Budi, yang dicatat setiap hari dengan tulisan tangan yang hangat, hidup, dan indah. Itu bukan lagi dokumen penelitian akademis yang perlu dianalisis dengan kecerdasan dingin. Itu telah menjadi epi kehidupan, warisan antropologis yang berharga dan abadi untuk semua generasi mendatang, yang berisi perjalanan hidup seorang manusia yang besar dan penuh gejolak, cinta ajaib yang ditemukan di dalamnya, dan keajaiban kehidupan yang telah melewati segala rintangan, membawa keharuan yang lebih dalam dan membara daripada karya sastra manapun di dunia. Dr. Ayu Lestari dengan tulus berharap dari lubuk hatinya bahwa suatu hari nanti, catatan-catatan istimewa ini akan diketahui oleh dunia luar secara utuh, sehingga kearifan mendalam dan agung suku Anawai serta budaya mereka yang indah dan murni akan sepenuhnya dihormati dan dilindungi selamanya oleh orang-orang. Tetapi bahkan jika mimpi itu tidak terwujud, ia tahu lebih baik dari siapapun bahwa ia telah mencapai penemuan terbesar dan paling cemerlang di dunia.
Itulah perenungan diri yang dalam dan rendah hati tentang dirinya sendiri dan hakikat kehidupan, serta kekuatan besar cinta dan persatuan manusia yang melintasi semua batas dan batasan. Kisahnya, dan kisah harapan baru yang akan terus ditulis melalui putra kesayangannya, K.I. Budi, akan selamanya hidup di jantung hijau Papua yang luas dan dalam, menjadi bisikan kehidupan yang paling indah, kuat, dan abadi, yang bergema dari tempat terdalam dan paling sunyi di dunia, menyirami hati kita yang kering dengan tetesan hujan yang mengharukan.